Saudara hadirin yang berbahagia, sejak matahari terbit di sebelah timur, dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan. Pedagang yang berangkat ke pasar, sejak dari petani yang turun ke ladang sampai kepada pegawai yang berangkat ke kantor, seluruhnya tidak lain untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang berbahagia, setiap orang menginginkan kebahagiaan dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saudara hadirin yang berbahagia, saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara? Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu 4. Jadi kalau saudara ingin bahagia, harus mempunyai 4 perkara ini. Saudara hadirin yang berbahagia, yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un, punya rumah biar bagus asal gede, enak ngaturnya, daripada sudah punya rumah kecil adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya, boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un, rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang, karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2 kali 3 meter, kalau hati kita luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung, kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Saudara hadirin yang berbahagia, marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Saudara hadirin yang berbahagia, sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar.
Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Saudara hadirin yang berbahagia, maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya. Sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Saudara hadirin yang berbahagia, nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya, namanya Aristotle Onesius, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang mempunyai televisi umpamanya, tentu saja karena ingin merasakan nikmat dan manfaatnya televisi. Orang yang mempunyai radio misalnya, tentu karena ingin merasakan nikmat dan manfaatnya radio. Apa gunanya saudara punya radio bagus kalau kuping budek? Apa gunanya saudara punya televisi berwarna, gambarnya terang, suaranya jelas kalau mata buta? Tentu kurang manfaatnya. Pindah dari contoh ini kepada soal iman, akan timbul pertanyaan, apa artinya iman kalau kita belum bisa merasakan nikmat dan manfaatnya iman? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila nikmat dan manfaatnya iman sudah kita rasakan, maka apapun yang diminta dan dituntut oleh nilai iman kita itu akan terasa menjadi nikmat. Iman memerintahkan kita untuk berpuasa, puasa itu nikmat. Iman memerintahkan kita untuk berjihad, jihad itu pun manis. Iman memerintahkan kita untuk bersodakoh, sodakoh itu nikmat. Iman memerintahkan kita untuk sujud, sujud itu nikmat. Namun kalau ini belum kita rasakan, maka boleh jadi apapun saja yang diminta oleh nilai iman kita akan terasa menjadi pahit adanya. Iman memerintahkan kita untuk puasa, puasa itu getir. Iman memerintahkan kita untuk berjihad, jihad pun bukan alang kepalang beratnya. Iman memerintahkan kita untuk sodakoh, sodakoh itu berat. Iman memerintahkan kita sujud, sujud terasa pahit. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka untuk bisa merasakan nikmat, lezat dan manfaatnya iman dalam kehidupan, kita akan membicarakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Siapa yang mempunyai 3 perkara ini, dia akan bisa merasakan nikmat, lezat, manfaat dan manisnya iman. Jadi kalau saudara ingin merasakan manisnya iman,
saudara harus mempunyai 3 persoalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Inilah syarat pertama untuk bisa merasakan nikmat dan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dalam hidup ini Allah cuma memberikan satu hati kepada kita. Dalam hati yang cuma satu itu terkumpul sejuta rasa. Ada rasa benci, ada rasa sayang, ada rasa suka, ada rasa tidak suka, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hati yang cuma satu itu ditanamkan rasa cinta. Cinta kepada alam dan seluruh isinya, dan itu sesuatu yang wajar. Kita cinta kepada anak istri, memang. Kita cinta kepada harta benda, tentu. Kita cinta kepada pangkat dan jabatan, tentu. Kita cinta tanah air, itu juga bagian daripada iman. Persilahkan, agama tidak melarang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang dilarang dalam agama, jangan cintamu kepada alam dan isinya mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cintailah pangkat dan jabatan sepanjang tidak mengalahkan cinta saudara kepada Allah dan Rasulnya. Maka cintailah harta benda sepanjang tidak mengalahkan cinta saudara kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan cintailah anak dan istri sepanjang tidak mengalahkan cinta saudara kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa harus demikian? Pengalaman mengajarkan cinta kita kepada alam dan isinya cinta yang ada batasnya. Saudara cinta kepada televisi, ada batasnya apa tidak? Pasti ada. Saudara dulu yang mati meninggalkan televisi, atau televisinya duluan yang berangkat di gondol maling? Tapi batasnya pasti ada. Saudara cinta betul kepada pangkat dan jabatan, ada nggak batasnya? Ada. Apalagi kita tahu pangkat yang paling tinggi pensiun. Tidak ada pangkat lagi setelah pensiun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Titel, gelar, mungkin karena prestasi ilmiah saudara dapat gelar doktor, macam-macam. Tapi paling akhir, setuju atau tidak, suka atau tidak, saudara akan dapat gelar titel yang paling penghabisan, yaitu almarhum. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Orang di ABRI misalnya, dari mayor naik jadi letnan kolonel, naik jadi kolonel, naik lagi jadi brigadir jenderal, terus mayor jenderal, terus letnan jenderal, terus jadi jenderal penuh berbintang 4. Setelah jadi jenderal kan di atas jenderal tidak ada pangkat lagi, pensiun. Saudara setuju atau tidak? Ya lumayan almarhum, kalau tidak al-mal'un sekali. Oleh karenanya, kepada sesuatu yang kita tahu benar ada batasnya, jangan sepenuhnya cinta ini diberikan ke sana. Kalau kita tahu cinta kepada pangkat dan jabatan ada batasnya, jangan sepenuhnya cinta diberikan kepada pangkat dan jabatan. Kalau kita tahu cinta kepada harta ada batasnya, jangan sepenuhnya cinta diberikan kepada harta. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kepada Allah dan Rasulnya kita tidak akan berpisah buat selamanya. Mati, bahkan mati adalah pintu untuk bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Maka kepada yang kita tidak akan berpisah, ke sana seharusnya kita memperbanyak rasa cinta. Cinta kepada Allah itu artinya apa sih? Dan cinta kepada Rasul itu pengertiannya bagaimana sih? Cinta kepada Allah artinya jelas cinta kepada Islam, dan itu tidak bisa ditawar.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, cinta kepada Islam pengertiannya dua. Pertama, kesediaan hidup mengikuti aturan Islam. Yang kedua, kerelaan untuk berjuang dan kesanggupan untuk berkorban demi kepentingan Islam. Kalau saudara hidup terlepas dari aturan Islam, tidak mau berjuang dan tidak rela berkorban untuk kepentingan Islam, maka tidak usah bicara soal cinta kepada Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau sudah tidak cinta kepada Islam, jangan bicara soal cinta kepada Allah. Kalau sudah tidak cinta kepada Allah, jangan berharap akan bisa merasakan nikmat dan manisnya iman. Cinta Allah artinya cinta Islam. Cinta Islam pertama, kesediaan hidup mengikuti aturan-aturan yang datang dari Allah, yaitu Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejarah penuh dengan catatan orang-orang besar. Tiap-tiap orang besar ini punya ajaran, dan sejarah pernah mencatat pasang surut ajaran tadi seperti halnya musim. Karl Marx punya Marxisme, Lenin punya Leninisme, bahkan Soekarno punya Soekarnoisme, dan sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ajaran itu pernah jaya. Kapan? Pada waktu yang menelurkan ajaran itu masih berkuasa. Tapi bila orangnya wafat, kekuasaannya selesai, ajarannya pun selesai sampai di situ. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.